Semua logika Anda saya terima. Tolong ajarkan saya tentang Islam. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Bisa? Asyhadu. Asyhadu. Itu bid'ah. Astagfirullahaladzim. Buang air itu. Anda sudah menyekutukan Allah. Tidak mau. Anda takut sama Allah atau Anda taat pada aturan bid'ah ini? Ini bukan bid'ah. Saya hanya mencari keberkahan dari mursyid saya. Mursyid saya bukan orang sembarangan. Kalau bukan sama beliau, dari mana saya mencari keberkahan? Sudah jelas ini salah. Ini bid'ah. Buang air itu. Ini salah. Siapa Anda yang bisa menentukan benar atau salah? Di dalam Al-Quran, tak disebutkan hukum dan syariat tentang mencari keberkahan air cucian kaki manusia. Di mana logika Anda? Apa yang sedang Anda lakukan? Saya sedang mencari keberkahan melalui mursyid saya. Memangnya di zaman Rasulullah itu dilakukan? Andaikan Rasulullah masih hidup, saya langsung akan meminta kepada Rasulullah tanpa melalui mursyid. Sekarang saya tegaskan kepada Anda, di zaman Rasulullah ada banyak begitu air. Tapi kenapa para sahabat tidak melakukannya? Itu bid'ah. Astagfirullahaladzim. Maaf sebentar. Kenapa Anda mengizinkan istri Anda disentuh sama bukan yang mahramnya? Anda siapa? Beliau adalah mursyid saya dan beliau adalah guru besar. Dan Anda harus tahu, hubungan antara murid dan mursyid itu tidak ada batasan. Ngaji Anda kurang jauh, Mister. Ya tetap saja, mereka itu bukan mahram. Sesungguhnya tidak ada batasan antara aku dan anak-anakku. Aku adalah guru dan orang yang paling dekat dengan anak-anakku tanpa batasan apapun, walau hanya sebatang jarum. Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang perempuan yang bukan mahram baginya. Itu bid'ah. Astagfirullahaladzim. Mursyid, tunggu. Apa yang sedang Anda lakukan? Anda berduaan bukan dengan mahram Anda. Aku harus memahami dan mengenali anak-anakku untuk bisa membimbing anak-anakku agar dicintai oleh Allah dan Rasulullah dengan merefleksikan diri kepada diriku tanpa menyembunyikan batasan apapun. Anda kenapa selalu ikut campur? Saya sebagai ayahnya sudah mengizinkan anak saya untuk mencari ilmu pada mursyidnya, agar ia lebih mengenal Allah dan Rasulnya lebih dalam. Memangnya Anda sudah yakin orang yang Anda panggil mursyid itu sudah sahih kemursidannya? Hah?
Ada 3 ciri orang yang tidak akan masuk surga selama-lamanya. Salah satunya adalah ad-dayuj. Ibnu Abbas berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhotbah, janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan beserta dengan mahramnya. Di mana mahram Anda? Apa yang mereka lakukan? Lihat dan perhatikan. Itu adalah rambut Nabi Muhammad SAW. Semakin besar nominal yang kamu sedekahkan, maka semakin besar juga keberkahan yang akan kamu dapatkan. Astagfirullahaladzim. Paman, kenapa Anda mau membayar sejumlah uang hanya untuk mencium benda itu? Benda yang saya cium tadi itu adalah rambut baginda Nabi Muhammad SAW. Semakin besar sedekah yang saya berikan, semakin besar juga keberkahan yang akan saya dapatkan. Memangnya Anda yakin kalau rambut itu rambut asli rambut Nabi Muhammad SAW? Saya adalah seorang guru, perantara kalian semua untuk mengenal lebih dekat baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa perantara dari seorang guru, kalian tidak bisa mengenal lebih dekat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan baginda tidak akan bisa mengenal kalian tanpa perantara dari saya. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Sekarang jelaskan kepada kita bahwa rambut yang Anda pegang itu adalah rambut asli dari Nabi Muhammad SAW. Atau Anda hanya manfaatkan agama hanya untuk kepentingan Anda pribadi. Itu bid'ah. Astagfirullahaladzim. Paman, hentikan Paman. Mau sampai kapan Anda melakukan bid'ah terus-terusan? Bid'ah semua dibid'ah-bid'ahkan, ha? Kalau begitu Anda juga bid'ah. Anda pakai pakaian kayak gini, ha? Apa Rasul pakai? Topi yang Anda pakai, apa Rasul pakai? Anda kesini naik apa? Naik mobil? Harusnya Anda naik onta. Semua dibid'ah-bid'ahkan, ha? Sesungguhnya, bid'ah terbagi menjadi beberapa golongan. Salah satunya, bid'ah hasanah. Bid'ah dalam golongan hal baik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Tenang. Rasulullah SAW sudah katakan dalam hadis yang jelas bahwa semua bid'ah akan membawa ke dalam kesesatan. Kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya tidak bermaksud untuk menggurui Anda. Jika Rasulullah tidak contohkan, maka saya tidak bakal kerjakan. Pilihan di tangan Anda. Jangan bergerak! Anda kami tangkap atas dugaan penipuan berkedok agama.